panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu secara virtual pada pagi hari ini. Dan hari ini giliran anak-anakku yang duduk di bangku kelas 5 yang akan mendapatkan penjelasan materi dari Ibu Guru. Perkenalkan, nama Ibu Guru, Ibu Ria Aprilia SPD dari SD Negeri nomor 234 Jira, Kecamatan Sinjai Tengah. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri nomor 234 Jira, Bapak Muhammad Nasir SPD, yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya untuk kemajuan pendidikan. Serta tidak lupa menyapa rekan-rekan guru kelas 5 SD, manapun berada saat ini. Serta orang tua dan wali dari anak-anak macaku yang senantiasa selalu mendampingi putra-putri tercinta untuk belajar di rumah. Apakah anak-anakku sudah siap untuk belajar hari ini? Bagus! Sekarang, ayo siapkan perlengkapan belajarnya. Ambil buku teks atau buku paket, kemudian buku tulis serta pulpennya. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu, agar semua ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Amin. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Setelah kita berdoa, ayo kita mulai hari ini dengan langkah yang lebih semangat. Ayo kita mulai dengan salam PPK dan tepuk PPK. Baik, apakah anak-anakku sudah semangat semuanya? Ya, hebat ya. Sekarang kita mulai pembelajaran kita, yaitu tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Sumber buku kita pada hari ini adalah sumber buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, revisi tahun 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini
adalah yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, peserta didik dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Yang kedua, dengan kegiatan berkreasi menggambar, peserta didik dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia. Yang ketiga adalah dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun. Nah, hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Sebelum kita mulai dengan yang pertama, Ibu Guru ingin memberikan pantun terlebih dahulu. Coba anak-anakku perhatikan. Udara dingin di pagi hari, minum teh, nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri. Kesehatan sangatlah berharga. Nah, anak-anakku hari ini kita akan belajar tentang kesehatan. Ya. Kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di sudut bawah. Ya, betul sekali. Gambar yang ada di sudut bawah ini memperlihatkan bahwa Ki sedang mengayuh sepeda bersama dengan teman-temannya menuju ke sekolah. Baik, Ibu Guru akan bacakan. Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai dan membutuhkan 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa saja organ peredaran darah dan apa fungsi dari organ peredaran darah manusia. Nah, coba anak-anakku perhatikan gambar di samping Ibu Guru. Ya, hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia ini terbagi menjadi 2. Ya, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian masuk ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah mulai dari bilik kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh dan kembali ke serambi kanan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anakku silahkan perhatikan video yang akan Ibu Guru tampilkan berikut ini. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa
dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, Baik anak-anakku, itulah tadi video penjelasan singkat tentang sistem peredaran darah. Nah, anak-anakku perlu ketahui, mengalirnya darah di dalam tubuh kita itu disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah di dalam tubuh ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, sistem peredaran darah kecil ini urutannya adalah mulai dengan bilik kanan, kemudian melalui arteri pulmonalis, kemudian masuk ke paru-paru. Setelah berganti menjadi oksigen, darah kemudian melewati vena pulmonalis dan masuk melalui serambi. Nah, bagaimana dengan sistem peredaran darah besar? Coba kita perhatikan. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh. Nah, ini kecuali paru-paru. Melalui arteri besar atau aorta, kemudian pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar urutannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, darah mengalir dari bilik kiri, kemudian melewati aorta dan arteri. Setelah itu masuk untuk dipompa ke seluruh tubuh. Nah, kemudian masuk kembali melalui vena ke serambi kanan. Nah, anak-anakku, itulah 2 macam sistem peredaran darah manusia yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Nah, anak-anakku, tugas pertama kalian adalah coba tuliskan organ tubuh manusia dalam sistem peredaran darah. Anak-anakku bisa menyelesaikannya seperti contoh yang ada di bawah ini. Baik, anak-anakku masih semangat? Nah, hari ini setelah menjelaskan tentang sistem peredaran darah, Ibu Guru akan menjelaskan apa saja organ-organ yang menjadi organ sistem peredaran darah manusia. Yang pertama adalah jantung. Sudah pernah dengar? Ya, setiap manusia memiliki jantung, ya. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, sebelah sini ya. Kemudian ukuran jantung itu kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Iya, jantung terdiri atas 4 ruang seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Ada serambi kanan, ada serambi kiri,
ada bilik kanan dan ada bilik kiri. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan memperlihatkan, nah, ini adalah gambar dari jantung manusia. Nah, yang pertama ada arteri pulmonalis. Nah, inilah yang dilalui ketika ada sistem peredaran darah kecil. Kemudian ada serambi kiri. Ya, sebelah sini ada serambi kiri. Selanjutnya ada katup mitral. Ya, selanjutnya ada katup aorta. Ya, sebelah sini ada bilik kiri, ya, kiri. Kemudian arteri koroner, sebelah sini, iya. Kemudian ada otot papiler, ya, anak-anakku. Yang selanjutnya adalah bilik kanan, iya. Selanjutnya adalah pembuluh darah balik kafa bawah, yang sebelah sana, iya. Kemudian ada serambi kanan. Selanjutnya ada katup trikuspid. Nah, di bawah arteri pulmonalis ada katup pulmoner. Dan selanjutnya adalah pembuluh darah balik kafa aorta. Nah, untuk yang terakhir adalah sebelah sini, ya, aorta. Nah, itu adalah gambar jantung manusia dan bagian-bagiannya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, antara bagian kanan dan kiri jantung seperti yang terlihat pada gambar, ya. Bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Ya, katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun balik jantung ini lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal ini disebabkan karena tugas dari bilik jantung itu tentu lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Nah, ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan sebelah sini dan bagian leher di bawah telinga. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anakku, kita bisa mencoba hal berikut ini. Ayo, untuk dapat menghitung denyut nadi, ayo lakukan percobaan berikut ini. Anak-anakku, silahkan hitung denyut nadimu dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tempel dan tekankan, jangan terlalu keras ya, 3 jari yaitu telunjuk tangan dan telunjuk, tengah dan manis pada pergelangan tangan yang lain, kemudian temukan denyut nadimu. Seperti ini ya anak-anakku. Setelah itu hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Nah, kemudian hasilnya anak-anakku bisa kalikan 4. Kecepatan denyut jantung tergantung dari kegiatan yang kita lakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60 sampai 80 kali setiap menitnya. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas kita, dan tentunya kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuh anak-anakku semua, maka denyut jantungnya juga akan semakin aktif. Nah, dalam hal ini, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut dengan elektrokardiograf. Ingat anak-anak, elektrokardiograf. Baik anak-anakku, kita lanjut ke organ pembuluh darah lainnya. Yang kedua adalah pembuluh darah. Baik, pembuluh darah merupakan saluran
tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, pembuluh darah ini terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut dengan arteri, pembuluh balik disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen itu keluar dari jantung kemudian ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Ketika pembuluh balik berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Jadi mereka saling membantu ya, anak-anakku. Pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang-cabang. Nah, ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Anak-anakku, pembuluh kapiler ini sangatlah halus, berdinding tipis dan berpori-pori. Nah, dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat. Ya, antara zat oksigen dan zat karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan itu akan sangat panjang. Anak-anakku bisa memperkirakan berapakah panjangnya? Ya, betul sekali ya. Panjang pembuluh darah manusia jika dihubungkan itu mencapai 160.000 kilometer. Wah, sangat panjang ya anak-anak macaku. Oleh sebab itu kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Selanjutnya, Ibu Guru akan memperlihatkan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, coba perhatikan anak-anakku. Ini adalah gambar dari pembuluh darah manusia. Nah, Ibu sudah bedakan yang sebelah sana, yang berwarna merah ini, disebut pembuluh nadi ya, arteri. Dan yang berwarna merah, yang besar ini, mulai dari di bawah leher sampai ke bawah, itu adalah aorta atau arteri, ya, arteri yang membesar, disebut dengan aorta. Sedangkan yang berwarna biru adalah pembuluh balik atau vena. Iya, yang berwarna orange ini adalah jantung, dan pembuluh darah yang ada di leher ini ada 2 macam juga ya. Yang berwarna merah adalah pembuluh nadi, sedangkan yang berwarna biru adalah pembuluh balik atau vena. Baik, anak-anakku, selanjutnya, karena Ibu Guru sudah menjelaskan apa itu pembuluh darah, nah tugas kalian hari ini, tugas yang kedua ya anak-anakku, pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, pembuluh nadi dan pembuluh balik ini mempunyai peranan yang berbeda. Nah, apakah perbedaan peranan dari pembuluh nadi dan pembuluh balik? Anak-anakku bisa mencari informasi melalui buku, internet maupun media lainnya. Anak-anakku bisa membuat formatnya seperti yang ada di samping Bu Guru. Baik, anak-anakku semua sudah dicatat? Iya, kita lanjut ke organ sistem peredaran darah yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah paru-paru. Nah, perhatikan gambar yang ada di samping Ibu Guru. Nah, ini adalah gambar paru-paru. Jadi yang berwarna ungu ini adalah paru-paru. Sedangkan yang di bagian tengah ini, ya, adalah jantung kita ya, jantung manusia. Nah, sebenarnya apa sih tugas paru-paru? Nah, kita perhatikan dulu gambar yang ada di samping. Nah, ini adalah proses pertukaran oksigen, karbon dioksida menjadi oksigen di dalam paru-paru kita. Ya, darah yang keluar dari vena ini kemudian masuk ke jaringan paru-paru melalui pembuluh kapiler dalam alveolus, kemudian bertukar menjadi oksigen. Nah, ini oksigen masuk ke alveolus, kemudian bisa dipompa kembali ke jantung. Baik, Ibu Guru akan menjelaskan. Selanjutnya, nah, paru-paru ini
juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Nah, dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh ini tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida, dan itu tidak baik untuk tubuh kita ya, anak-anak maca. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tadi ini dipompa ke dalam paru-paru kita. Selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Nah, tabung bercabang ini jumlahnya ribuan. Semakin ke ujung itu ukurannya semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil ini terdapat kantong udara. Nah, kantong udara inilah yang disebut alveoli atau biasa juga disebut alveolus. Ya, masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler, dan pada jaringan halus kapiler ini tempat terjadinya pertukaran karbon dioksida dan oksigen tadi tentunya ya, anak-anakku. Anak-anakku telah mempelajari peredaran darah manusia. Sekarang coba pahami materinya. Dan tugas kalian selanjutnya adalah silahkan anak-anakku gambar organ peredaran darah manusia. Ya, tuliskan keterangannya pada gambar yang anak-anakku buat. Tuliskan juga cara kerjanya. Ya. Tugas yang kedua, Ibu Guru berharap bisa diselesaikan, kemudian dikumpulkan kepada wali kelasnya masing-masing. Baik, kita kembali ke Siti ya. Nah, Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar bahwa betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Nah, rasa syukur tersebut Siti ekspresikan dengan cara berpantun. Nah, coba kita perhatikan pantun dari Siti. Ya, seperti yang terlihat. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Wah, hebat ya, Siti sudah bisa membuat pantun dengan tema sistem peredaran darah. Apakah anak-anakku juga bisa? Ibu harap anak-anakku setelah pembelajaran ini juga sudah mulai belajar tentang berpantun. Teman-temannya sayang Siti. Siti pandai berpantun karena melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya. Seperti yang telah dilakukan Siti. Nah, apakah pantun itu? Nah, anak-anakku pasti ingin mengetahui tentang pantun. Nah, kalau begitu mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Apakah yang anak-anakku ketahui tentang pantun? Ya, tanyakan kepada orang yang mengetahui tentang pantun, dan anak-anakku dapat mencari informasi melalui media tentang pantun. Caranya dengan membaca buku, kemudian membuka internet dan media lainnya, kemudian menuliskan tentang pantun ya. Anak-anakku bisa menyusun tugasnya seperti di samping Ibu Guru ya. Selanjutnya, Ibu Guru akan memberi kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang pelajaran dan materi yang akan kita bagikan pada hari ini. Jadi kesimpulan kita pada hari ini ada dua, yaitu sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, organ-organ yang bertugas mengedarkan darah manusia ada 3 ya anak-anakku. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, nah yang ketiga adalah
Paru-paru. Baik, pintar semuanya ya. Nah, sampai juga kita di penghujung materi hari ini. Ibu guru berharap anak-anak Macaku semuanya dapat menambah ilmu dari penjelasan ibu guru tadi. Tugas yang anak-anakku dapatkan hari ini silahkan dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kelasnya masing-masing secara langsung maupun secara digital. Ku akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak Macaku di rumah? Nah, tentunya dengan setia telah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Ibu Ria Aprilia tentunya sampai selesai. Nah, mudah-mudahan anak-anak Macaku di rumah bisa memahami seluruh materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi anak-anakku, cukup sampai di sini perjumpaan kita dan semoga anak-anak Macaku di rumah tetap semangat belajar dan Ibu ucapkan banyak terima kasih karena telah setia mengikuti pembelajaran kita sampai selesai. Ya, jadi Ibu undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, selamat belajar, salam Maca.